yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, yang sama-sama kita hormati guru kita Kiai Haji Hashim Adnan LC. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Dan tak lupa kepada seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan nikmat berupa nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita semua bisa hadir dalam kegiatan kajian Ahad Suruk yang dilaksanakan pagi ini dengan dimulai dari sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya solawat beserta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, uswah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikut beliau hingga di akhir zaman. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian pada kajian suruk kali ini yakni dengan tema Husnul Khotimah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Hashim Adnan LC. Sebelumnya kita buka dulu dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kajian kita pagi ini, apa yang disampaikan oleh guru kita, ilmunya bermanfaat dan barokah untuk kita semua, dan kita tujukan juga untuk keluarga kita yang saat ini sedang sakit, untuk jamaah Masjid Al-Muhajirin yang saat ini sedang sakit sehingga tidak bisa mengikuti kajian pada pagi ini. Mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kami mohonkan di akhir kajian Ustadz berkenan menutup dengan pembacaan doa. Demikian pembukaan yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama, kita bersyukur, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersalawat, kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Semoga dengan wasilah alhamdulillah dan kita bersalawat, majlis ini semakin Allah berkahi. Bapak Ibu, pagi ini semuanya gimana kabarnya? Ya Allah, semoga Allah terus berikan kita kekuatan iman dan hidayah. Juga Allah berikan kita nikmat sehat walafiat. Dan yang terpenting juga semoga ibadah yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya, jika tidak salah ingat, yaitu di bulan November,
kita membahas tentang yaitu mereka yang wafatnya husnul khotimah. Maka pada pagi ini kita meneruskan pembahasan yang sempat tidak selesai di pertemuan sebelumnya, yaitu ruh atau roh. Ruh atau roh itu ya sama ya. Ruh atau roh orang yang sudah meninggal itu perginya kemana? Sebelum bahas itu yang perlu digarisbawahi mengenai ruh itu sebenarnya adalah perkara hanya Allah yang mengetahui. Sedangkan kita, Allah berikan ilmu tentang roh itu hanyalah sedikit. Ini di awal saya tekankan ini. Tapi saya berusaha mencoba mencari kemana perginya ruh setelah meninggalkan jasad. Dan alhamdulillah ketemu hadisnya. Ruh orang yang sudah wafat kemana? Itu tertulis di dalam hadis riwayat Imam Ahmad nomor hadis 17803. Ini hadisnya. Kelihatan enggak? Enggak. Maksud saya tulisannya ada apa enggak? Ada ya, tapi kebaca. Nah, sebelum bahas ini kita bahas dulu orang yang sudah meninggal, orang tua, suami, istri, keluarga itu saat ini adanya di mana? Ada yang berpendapat mereka yang sudah meninggal itu adanya di rumah sebelum 40 hari. Pernah enggak Bapak Ibu mendengar orang mengatakan seperti itu? Jadi orang yang sudah meninggal mereka mengatakan rohnya masih di mana tadi? Di rumah sebelum 40 hari. Ada yang mengatakan orang yang sudah meninggal dunia itu ruhnya naik ke atas langit. Ada yang berpendapat orang yang sudah meninggal bukan di rumah sebelum 40 hari, juga bukan naik ke atas langit, tapi ruhnya itu adanya di alam barzakh. Barzakh itu artinya adalah pemisah. Bainahuma barzakhul la yabqiyan. Jadi kalau ada yang tanya apa itu barzakh, artinya adalah apa tadi? Pemisah. Dinding yang memisahkan dunia dan akhirat. Dari 3 ucapan ini yang benar yang mana? 1, apakah masih di rumah sebelum berapa tadi? 40 hari. 2, apakah roh itu naik ke atas langit? Dan ketiga, apakah rohnya itu semuanya berada di mana tadi? Alam barzakh. Saya tinggal di Cipete Selatan, Cipete. Ada cerita dari beberapa orang, rumahnya itu diketok pintunya. Assalamualaikum. Dibuka, ternyata yang mengucapkan salam tidak ada. Dia meyakini itu suara ayahnya yang sudah meninggal. Benar enggak? Itu adalah roh ayahnya menjenguknya keluarganya di malam Jumat. 2, ada yang mengatakan menemukan sosok almarhumah ibunya di ruang tamu pakai mukena warna putih, dan dia mengatakan itu ibunya karena ibunya meninggal belum 40 hari. Dan ketiga, ada bayi usianya belum 6 bulan nangis terus. Kalau bahasanya itu kalau saya tidak salah sawangan apa tadi? Oh, Sawangan Mak Depok ya. Apa? Sawan. Tadi saya ngomongnya apa?
Sawangan daerah mana tuh? Depok ya. Ada yang mengatakan sawan, yaitu bayi nangis terus usianya belum 6 bulan. Kebetulan bayi ini nangisnya di malam takbiran, maka sama keluarganya bibirnya diteteskan opor, diam. Kata keluarganya, dulu sih kamu nggak masak opor, kan kebiasaan almarhumah ibu kalau malam takbiran itu selalu masak opor. Ini beneran gak sih itu kelakuannya orang yang sudah meninggal? Dan bagaimana kalau kita mimpi ketemu orang yang udah meninggal dunia? Bapak Ibu, Indonesia itu kental dengan tradisi. Saya ulangi, Indonesia kental dengan apa tadi? Tradisi. Habis nunjuk kuburan, kalau di Cepete nyebutnya kober. Setelah nunjuk kober, isep. Kok di sini sama juga ya? Jangan duduk di atas bantal, nanti pantat jadi sama Cepete kayaknya di sini ya. Dan ada yang bilang ada kupu-kupu. Nah, anak gadis jangan berdiri di tengah pintu. Bukannya nggak dapat jodoh tapi ngalingin orang. Itu Pak, masih ada tradisi pesta hajatan biar enggak hujan, itu yang jadi pengantin jangan mandi 2 hari. Yang lebih ekstrim lagi, pesta hajatan biar enggak hujan, cabe sama, kok sama di sini ya. Dan ada lagi yang mengatakan pesta hajatan biar enggak hujan itu celana. Nah, ini memang Indonesia ini kental dengan apa tadi? Nah, saya di tahun 2009-2010 itu masih sering dakwah ke Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Saya biasanya di saat itu dijemputlah saya sama seorang driver. Itu di Sukabumi, dia ingin kencing, buang air kecil, dia buka mobilnya, ucapannya, numpang anak bagong numpang kencing. Lah saya ketawa, kalau dia ngaku anak bagong siapa babanya ya. Ini sangat kental dengan apa tadi? Kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dapat ilmu yang bermanfaat. Orang yang sudah meninggal dunia itu rohnya atau ruhnya perginya kemana? Ini pertanyaannya. Lalu siapakah tadi yang menyerupai sosok orang yang sudah apa? Meninggal. Saya tunjukkan. Ini hadis rawahu Imam Al-Bukhari. Kelihatan Pak? Nah, tolong fokus ya. Ada seorang sahabat Rasulullah ditugaskan menjaga makanan zakat. Zakat di zaman Nabi dikumpulkan dalam satu tempat. Yang menjaga sahabat Nabi siapa tadi namanya? Bapak Ibu sehat semuanya? Sehat ya? Sini yuk. Abu Hurairah. Siapa tadi? Abu Hurairah menjaga makanan zakat. Di malam pertama Abu Hurairah menemukan ada orang tua ingin masuk ke gudang makanan zakat dan mencuri makanan zakat. Ternyata orang tua ini ditangkap oleh siapa tadi namanya? Ucapan orang tua ketika tertangkap oleh Abu Hurairah tertulis dalam hadis Sahih Al-Bukhari begini: Dakni fa inni muhtajun wa alayya iyalun. Wahai Abu Hurairah, kata siapa nih? Ya Allah, mudahkan jamaah menerima ilmu ya Allah. Kata siapa tadi? Abu Hurairah. Orang, izinkan aku ambil makanan zakat. Aku ini orang miskin dan keluargaku banyak. Kata orang tua tadi kepada
sama Abu Hurairah dilepaskan. Paginya Rasulullah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah. Maka Nabi Muhammad tanya kepada Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, ma fa'ala asiruka?" Wahai Abu Hurairah, apa yang kamu perbuat sama pencuri? Kata siapa tadi nih? Rasulullah kepada siapa? Abu Hurairah. Ternyata Rasul mengatakan kalau semalam yang ditangkap itu adalah siapa? Pencuri. Abu Hurairah menjawab, "Innahu syaka hajatan syadidatan." Orang itu mohon sekali, maka dilepaskan sama Abu Hurairah. Nabi bersabda, "Innahu kadzabaka sayaudu." Orang itu pembohong, nanti malam datang lagi. Ternyata kata Nabi, orang itu adalah pembohong dan nanti malam akan apa? Datang lagi. Menurut ibu dan bapak, kira-kira datang atau tidak? Jangan ragu. Ya, jangan marah-marah, biasa aja ngomongnya ya. Menurut bapak ibu, kira-kira orang itu datang lagi apa enggak? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah bersumber dari siapa? Jadi kalau begitu Rasulullah bohong atau tidak? Tidak. Allah dusta atau tidak? Tidak. Jadi Allah dan Rasulnya tidak pernah berbohong. Kalau Ustadz, wallahu a'lam. Jadi malam keberapa nih sekarang nih? Yang kedua. Karena Abu Hurairah tahu kalau itu orang akan datang lagi dari ucapan Nabi Muhammad, maka orang itu ditunggu oleh Abu Hurairah. Dia lagi, Pak, Bu, ditangkap lagi. Jawabannya sama dengan malam yang pertama. "Ya Aba Hurairah, da'ni fa inni muhtajun wa alayya iyalun." Izinkan saya ambil makanan zakat, saya ini orang miskin dan keluarga saya banyak. Kata siapa? Orang tua tadi. Maka sama Abu Hurairah dilepaskan. Pagi kedua Rasul tanya lagi kepada Abu Hurairah, "Ma fa'ala asiruka ya Aba Hurairah?" Apa yang kamu perbuat sama pencuri semalam? Kata Abu Hurairah, "Innahu syaka hajah syadidah ya Rasulullah." Dia sangat mohon sekali, maka dilepaskan. Kata Rasulullah, "Innahu kadzabaka sayaudu." Dia pembohong, nanti juga akan datang lagi. Datang enggak? Jadi berapa malam? Singkat cerita, pagi yang ketiga Rasul mendatangi Abu Hurairah. Fokus ya. Kata Rasul kepada Abu Hurairah di pagi yang ketiga, Rasul bertanya kepada Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, ta'lam man tuqatibuka mundu thalathah layalin." Ke tangan saya yuk. Wahai Abu Hurairah, kamu tahu nggak siapa yang kamu tangkap selama salasah layalin? Wahid, isnani, talatah. Berapa nih? Bapak ini jangan di foto, dimasukin flyer seakan-akan saya nyoblos nomor berapa nih. Nggak ada kampanye di masjid ya. Diceleduk saya lagi ceramah, Pak, pakai jas lagi tablik akbar, saya begini di foto. Semoga Allah berikan kita pemimpin yang amanah. Sampai mana tadi ya? Berapa tadi? 3. Maka Nabi mengatakan, "Wahai Abu Hurairah, kamu tahu nggak yang kamu tangkap selama berapa tadi? 3 malam berturut-turut." Kata Abu Hurairah, "La ya Rasulullah." La itu apa artinya? Tidak. Maka Nabi mengatakan, "Dzaka syaitan." Zaka syaitan. Yang kamu tangkap selama 3 malam berturut-turut yang menyerupai sosok orang tua, kata Rasulullah, dia adalah
Jadi kalau begitu dari potongan hadis tadi, syaitan bisa enggak menyerupai manusia? Tolong jawab. Syaitan bisa enggak menyerupai orang tua keluarga yang sudah meninggal? Dari hadis itu bisa enggak syaitan masuk ke rumah kita? Dan lagi, dari hadis tersebut tadi bisa enggak syaitan mengambil harta benda kita? Apa namanya? Yang suka ngambil itu? Ngepet. Oh iya benar, yang suka apa di tembok begini-begini. Berarti kalau begitu tuyul iya Pak, babi ngepet. Apalagi tuh yang diundang nggak datang. Masya Allah, apal sekali. Itu tuh golongan apa? Sama-sama. Itu tuh golongan apa? Ibu bapak, tolong dihafalkan dulu biar enggak salah paham sama orang yang sudah meninggal. Makhluk ada namanya jin. Ulangi yuk. Makhluk ada yang namanya siapa tadi? Jin itu artinya adalah samar atau tidak kelihatan. Ulangi, jin itu artinya apa tadi? Samar atau tidak kelihatan. Bapaknya manusia Nabi Adam, bapaknya jin siapa? Angkat suaranya yuk. Suratnya 18 Al-Kahfi ayatnya 50. Meskipun suara saya dan kita barangkali tidak seindah imam barusan, yang penting kita baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, biar barokah ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami, kata Allah, memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi, maka malaikat semuanya sujud kepada Nabi siapa tadi? Tapi Allah mengatakan dalam Quran illa, kecuali iblis. Yaitu siapa? Iblis. Bareng-bareng yuk. Iblis artinya qot'un, terputus. Ulangi. Iblis artinya qot'un atau apa tadi? Terputus. Jadi kalau ditanya jin itu artinya tidak kelihatan atau samar, sedangkan iblis artinya terputus, punya anak keturunan namanya adalah syaitan. Jadi syaitan itu anak pinak dari iblis. Kalau syaitannya banyak maka nyebutnya syayatin. Apa tadi? Syaitan itu artinya jauh, jauh dari kebaikan. Jin tidak kelihatan, iblis terputus dari rahmat, syaitan jauh dari kebaikan. Ulangi, jin artinya tidak kelihatan, samar. Apa tadi? Iblis artinya terputus dari rahmat Allah, syaitan jauh dari apa? Kebaikan. Hati-hati, minta perlindungan dari gangguan siapa? Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Pernah nggak lagi sholat Allahu Akbar, bangun dari sujudnya dia bingung berapa jumlah rakaat sholatnya, 2 apa 3? Pernah nggak ngalami begitu? Sering. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berarti khawatir dalam dirinya diganggu sama siapa? Bapak ngomong setan jangan ke saya banget matanya. Berarti kalau begitu apa yang terjadi Ustadz? Berarti kalau ada yang tanya, syaitan itu adalah golongan apa tadi? Maaf, syaitan itu anak pinak siapa? Maaf, saya terlalu melebar. Ada buku namanya Al-Wiqayatu Minal Jin Wasyayatin. Ada seorang istri, dikisahkan di buku itu, ada seorang istri berhubungan yang dia kira suaminya, selesai berhubungan sama sosok laki-laki yang dia kira adalah suaminya, hilang entah kemana pergi.
Apa yang terjadi? Setelah itu suaminya datang mengajak hubungan dengan istrinya. Kata istrinya, barusan saja kita berhubungan. Suaminya marah. Dia kira ada laki-laki lain sebelumnya berhubungan dengan istrinya, pisah rumah tangga. Maka yang pertama adalah syaitan yang nyerupai siapa? Suaminya. Ini bahaya sekali. Makanya sebelum berhubungan disunahkan baca doa perlindungan dari gangguan syaitan. Doanya adalah Bismillahi Allahumma, teruskan, Allahumma, teruskan. Bapak nggak hafal ibu? Lakasumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar. Bismillahi Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan maroza. Jadi doa hubungan intim aja doanya perlindungan dari gangguan siapa tadi? Setan. Apa yang terjadi Ustadz? Makanya kalau buat pengantin baru disunahkan lagi sholat sunnah dulu 2 rakaat. Buat pengantin baru lebih berkah lagi ya baca Quran mengawali hubungan pertama kali. Minimal 3 atau 10. Mau berkah silakan. Surah Al-Baqarah dibaca, Ali Imran dibaca, An-Nisa dibaca, Al-Maidah dibaca. Jadi semua sujud kecuali siapa tadi? Barang-barang. Semua sujud kecuali siapa? Iblis. Barang-barang yuk. Teruskan. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Sesungguhnya iblis itu adalah golongan jin. Sama-sama. Al-Quran mengatakan suratnya 18 Al-Kahfi ayat 50. Sesungguhnya iblis itu adalah golongan jin. Jadi kalau ada yang tanya syaitan golongan, jangan ragu, syaitan golongan. Dalam Islam itu tidak ada reinkarnasi. Dalam Islam itu tidak ada roh gentayangan. Sama-sama. Dalam Islam itu tidak ada apa tadi? Roh gentayangan. Maka setan itu punya nama yang suka mengganggu rumah tangga biar pisah. Nama setannya adalah Dasim. Siapa tadi? Jangan Hashim, itu saya. Setan yang mengganggu di pasar atau dikiaskan mall namanya Zalnabur. Apa tadi? Setan yang mengganggu kita yang sedang sholat namanya Korin. Siapa tadi? Setan yang membuat sosok wanita terbuka aurat namanya A'war. Siapa tadi? A'war. Jadi kalau begitu jin itu keturunannya banyak sekali dan mereka adalah golongan jin. Golongan apa tadi? Maka dalam Islam tidak ada roh dedengkot, roh nenek moyang masuk ke dalam dirinya. Enggak ada. Semua orang yang udah meninggal dunia kemana? Saya perkuat. Suratnya 27. Ayatnya, suratnya 27 An-Naml. Ayatnya 38. Angkat suaranya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Qala, berkata. Siapa yang berkata Ustadz? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya bapak namanya Nabi Daud. Ulangi yuk. Nabi Sulaiman punya bapak namanya Nabi Daud, punya panglima namanya Talut. Ulangi. Nabi Daud punya panglima namanya, dan Talut beserta Nabi Daud berperang melawan Jalut. Saya ulangin. Bapaknya Nabi Sulaiman Jalut. Astagfirullahaladzim. Oh, Daud. Oh, saya berarti salah dengar ya. Berarti salah jamaah atau ustadznya. Nabi Sulaiman punya bapak namanya Nabi Sulaiman. Kekuasaannya meliputi timur dan barat. Ada 4 raja yang menguasai dunia zaman dulu kata Nabi. 2 beriman, 2 kafir. 2 beriman raja yang menguasai dunia adalah Nabi Sulaiman bin Nabi. Yang kedua adalah Zulqarnain.
Dzulqarnain. Sedangkan dua raja yang kafir yang menguasai dunia adalah Bukhtansor dan Namruz. Kekuasaan Nabi Sulaiman meliputi timur sampai apa tadi? Barat. Angkat suara yuk. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini barang-barang bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Wahai para pembesarku, baik dari golongan manusia ataupun dari golongan jin, sama-sama. Wahai para pembesarku, baik dari golongan manusia atau dari golongan, siapa yang bisa memindahkan singgasana atau pendapat mengatakan istana Ratu Bilqis dari Yaman menuju Palestina? Sini semuanya ya. Lihat ke depan. Bapak, semuanya. Ini umpama Yaman. Ini umpama Palestina. Ratu Bilqis lagi berjalan sama pasukannya menuju, Ratu Bilqis sedang berjalan dengan pasukannya dari Yaman menuju, untuk apa mereka dari Yaman menuju Palestina? Ratu Bilqis yang akan nanti di kemudian hari dinikahi oleh Nabi Sulaiman. Al-Quran mengatakan ayatuni muslimin, ingin masuk Islam. Maunya Nabi Sulaiman, lihat ke depan ya, tidak tulis dan tidak catat di handphone, tidak lihat Quran dan handphonenya yuk. Maunya Nabi Sulaiman, sini deh, istananya atau ada pendapat singgasananya, apa ini, kursi kerajaannya, atau ada pendapat maunya Nabi Sulaiman singgasana atau istananya sudah kemana? Sebelum ratu sampai, biar tujuannya biar ratu terkagum dengan kebesaran Nabi siapa tadi? Coba sama-sama bareng-bareng ulangi. Ini apa tadi nih? Ini apa nih? Saya juga tahu gelas. Astaga ya Allah, yang bilang gelas semoga panjang umur sehat tambah. Saya juga tahu Pak, ini gelas. Bapak Ibu sehat semuanya? Ya Allah, sabar ya Allah. Ini gelas, ini sejadah yang saya bawa tadi dari rumah. Cuman saya begini. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah ya, semoga panjang umur berangkat haji ya Pak. Ini gelas Pak, cuman saya contohkan Ibu, ini apa tadi? Yang ada di mana? Yaman. Kerajaan Nabi Sulaiman di mana tadi? Palestina. Kerajaan Nabi Sulaiman Palestina. Sementara di mana? Ini maunya Nabi Sulaiman singgasana sudah pindah ke mana nih? Sebelum ratu sampai. Siapa yang mindahkan? Siapa yang bisa? Dijawab sama ayat berikutnya nomor 39 bareng-bareng. Qala ifritum minal jinni. Ada jin tertulis dalam Quran namanya Pak, bukan ifrit, namanya ifrit. Tadi Bapak saya dengar telinga saya wallahi dah bicaranya ifrit, bukan ifrit. Tapi siapa tadi? Ada jin tertulis dalam Quran namanya ifrit, pakai fa. Yuk bareng-bareng. Ana atika bihi qabla an taquma mim maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Maka tertulis dalam Quran, aku bisa memindahkan apa tadi? Istana atau singgasana Ratu Bilqis dari menuju sebelum engkau wahai Sulaiman bangun dari tempat dudukmu. Sebelum Nabi Sulaiman apa tadi? Dari apa? Maka ada dua pendapat. Nabi Sulaiman bangun dari tempat duduknya di waktu asar.
Makanya istana udah pindah sebelum masuk waktu. Tapi ada pendapat ulama tafsir secara zahir teksnya sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari kursinya. Ini umpama Nabi Sulaiman. Sini ya. Siapa nih? Iya, saya juga tahu ibu saya ini Hashim. Umpama siapa tadi? Hitung ya. Saya bangun dari kursi saya. Berapa detik? Ini lagi duduk nih. Bangun ya. 1, 2, 3, 4. Istana udah apa? Siapa yang melakukan? Siapa tadi? Jadi kalau begitu saya tanya, Pak, bisa enggak setan Assalamualaikum, bisa enggak? Jangankan ketok pintu, singgasana pindah. Nyambung enggak semuanya nih? Bisa enggak setan mematikan apa ini? Lampu kipas angin? Jangankan matikan kipas angin, istana pindah. Makanya pembahasan pengajian ini enggak langsung, Pak. Kita muter dulu biar enggak salah paham sama orang yang sudah. Jadi kalau ada yang tanya, bisa enggak jin nyerupai orang tua? Bisa. Bisa enggak jin di pojokan rumahnya? Bisa. Siapa dia? Jin siapa namanya? Siapa tadi? Ifrit, Qorin. Astagfirullah, ya Allah, mudahkan ya Allah. Kalau Ifrit mah yang tadi, Pak. Ini beda lagi. Siapa tadi namanya tadi? Ya Allah, sabar ya Allah, mudahkan jamaah nerima ilmu. Siapa tadi? Tapi kata orang soleh di dalam buku ini, di dalam Quran ini, apa yang terjadi? Kata orang yang berilmu ulama, saya bisa mindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum matamu wahai Sulaiman apa? Berkedip. Jadi dari situlah kita bisa pahami, ternyata yang menyerupai orang yang sudah meninggal itu bukannya siapa kecuali jin yang menyerupai orang yang sudah apa tadi? Meninggal. Bareng-bareng. Qala Rasulullah ma minkum min ahadin, bareng-bareng, illa wa qad wukila qarinuhu minal jinni. Setiap kalian di sebelah kirinya ada jin yang mendampingi, yang membisikkan kejahatan. Nama jinnya adalah Qorin. Siapa tadi? Maka sejak manusia lahir sampai hari kiamat, sejak manusia lahir sampai dia meninggal, itu Qorinnya selalu makanya dia tahu banget gerak-gerik kita. Saya tanya sekarang bareng-bareng, Pak Gagat ada gak Qorinnya? Saya? Bapak? Yang bilang Ifrit? Ada semuanya kita nih? Nggak ada nggak nih? Sahabat bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga ada Qorin? Nabi mengatakan, wa iyaya, aku pun ada Qorinnya. Ke saya semuanya. Jadi kalau begitu, apakah Nabi Muhammad juga ada Qorin? Tapi Nabi Muhammad mengatakan, walakinnallaha a'ani, tapi Allah sudah menolongku. Fa aslama, Qorin yang mendampingiku masuk Islam. Fala ya'muruni illa bi khairin, dan tidak memerintahkan kecuali memerintahkan yang baik-baik kepada aku. Jadi kalau ada yang tanya, apakah Nabi Muhammad didampingi sama Qorin? Jawabannya iya, cuma Qorinnya Nabi Muhammad sudah masuk, sedangkan Qorin kita masih Makanya ketika kita lagi sekarat, usahakan ucapkan kalimat bareng-bareng. Ketika kita sedang sekarat, ucapkan kalimat, karena la ilaha illallah jaminannya adalah Tapi nggak semudah itu. Ada Qorin sebelah kanan menyerupai ibu dan mengatakan, mut Yahudian, aku bahagia di sorga karena beragama Yahudi. Keluar dari Islam, ikuti agama ibu Yahudi. Sebelah kiri setan menyerupai bapak dan mengatakan, mut Nasronian, bapak bahagia di sorga karena beragama Nasrani.
keluar dari Islam, ikuti agama bapak, ini bahaya. Ini namanya adalah fitnah sakaratul maut. Apa tadi? Makanya di Cipete orang yang lagi sekarat itu biasanya didampingi sama keluarganya dan mengingatkan, nyebut gitu. Kadang disingkat jadi, ini sama ya, semuanya sama kayak dengan Cipete tradisinya ya. Apa yang diucapkan tadi? La ilaha illallah. Baik, sekarang masuk intinya. Kemana orang yang sudah meninggal dunia? Bareng-bareng ya. Roh orang meninggal dicabut melalui 3. Saya dapatkan ini dari buku Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Ikuti saya. Allahumma innaka ta'khudhur ruha min bainil asabi wal qasabi wal anamil. Roh manusia keluar melalui 3 jalur. Ada yang keluar melalui ubun-ubun, ada yang keluar melalui mulut, ada yang keluar melalui jari tangan. Sama-sama, orang yang sudah meninggal itu rohnya keluar melalui 3 jalan. Yang pertama ada yang keluar dari, yang kedua keluar dari, yang ketiga keluar dari mana? Saya buka Qur'annya, suratnya ke-10. Nama Quran surat ke-10 yaitu Yunus. Apa tadi? Yunus. Surat ke-10 yaitu Yunus, ayatnya 90. Fir'aun di akhir hayatnya mengatakan, bareng-bareng, qala amantu. Ucapan siapa nih? Di akhir hayatnya Fir'aun mengatakan, aku beriman. Saya ulangi, Fir'aun mengatakan, aku beriman. Sama-sama, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Fir'aun mengatakan, aku beriman kepada Tuhan yang disembah Bani Israel, yaitu Allah. Fokus ya, konsentrasi ya. Fir'aun mengatakan di akhir hayatnya, aku beriman. Sama-sama, apa tadi? Aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani. Berarti Tuhannya yaitu siapa? Berarti Fir'aun di akhir hayatnya, kalau sekarangnya menyebutnya la ilaha. Dan kemudian Fir'aun mengatakan, sini deh, wa ana itu apa? Masya Allah, luar biasa bahasa Arab ibu dan bapak. Ana itu artinya saya. Kalau kamu, ente, ya Allah, dia lagi, subhanallah. Apa tadi? Anta. Apa pak? Kalau saya, ana. Wa ana. Dan Fir'aun mengatakan, wa ana, dan sama-sama, dan minal muslimin, golongan orang. Jadi kalau ada yang tanya, Fir'aun pernah taubat enggak? Jangan ragu dong, pernah taubat enggak? Pernah. Di akhir hayatnya diterima enggak taubatnya? Allah katakan di ayat berikutnya, al-ana, kenapa engkau sekarang taubat? Diterima enggak? Pak, jangan ragu, diterima nggak taubat Fir'aun? Enggak diterima. Dijawab, al-ana, kenapa baru sekarang kau bertaubat? Berarti kalau begitu apa yang terjadi Ustaz? Fir'aun taubatnya, rohnya nih di mana? Akan keluar melalui apa? Sama-sama, Fir'aun taubat, rohnya di mana? Akan keluar melalui apa? Jadi kalau begitu bisa dipastikan, insya Allah Fir'aun keluarnya rohnya itu melalui, ketika rohnya Fir'aun di sini dia taubat,
Maka Nabi mengatakan, Allahumma innaka ta'khuzur ruh min bainil asabi. Nabi Muhammad mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yuqarqir. Allah menerima taubat hamba selama rohnya belum di sini. Di mana nih? Jadi kalau begitu Fir'aun taubat enggak? Enggak. Diterima enggak taubatnya? Enggak diterima. Makanya kalau manusia taubat rohnya sudah apakah diterima? Tidak. Jadi orang meninggal rohnya melalui 3. Ada yang dicabut dari bisa dipahami semuanya? Bisa dipahami ya? Sini deh ke saya. Keluarlah umpama dari ini dulu. Dari mana nih? Jari tangan. Berarti kalau begitu Pak, rohnya keluar dari jempol kaki atau dari jempol kaki naik ke atas? Jangan ragu, rohnya keluar dari jempol kaki atau jempol kaki naik ke atas? Jempol kaki naik apa? Sini ya, dihafalkan. Namanya Abi Salmah. Sama-sama. Namanya meninggal dunia, matanya pelan-pelan. Abi Salmah meninggal dunia, matanya apa? Matanya apa tadi? Terbuka. Ada nggak manusia yang meninggal dunia di zaman Rasulullah matanya terbuka? Ada. Siapa tadi namanya? Siapa? Nabi menutup matanya jenazah ini sambil baca doa, Bismillahi wa ala millati Rasulullah wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dan beliau Rasulullah mengatakan, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Ada manusia ketika rohnya keluar, matanya mengikuti pandangan kemana rohnya keluar. Maka dia melihat rohnya berjalan dari kaki naik ke betis, naik ke paha, matanya ngelihat, naik ke pinggang dan keluar umpama dari ujung jari tangan, matanya ikut ngelihat kemana perginya roh. Setelah itu rohnya keluar. Saya tanya, balik lagi enggak? Maka matanya masih. Maka kalau ada yang tanya, kenapa orang meninggal dunia matanya terbuka? Karena ketika rohnya meninggalkannya, dia mengikuti kemana arah perginya roh. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Maka kalau ada kerabat tetangga meninggal matanya terbuka, maka dipejamkan, dan itu tidak aib. Tidak apa tadi? Maka apabila orang meninggal dunia mulutnya, maka insya Allah bisa jadi rohnya keluar bukan dari ubun-ubun atau jari jemari tangan, tapi dari, yuk sama-sama. Kalau ada orang meninggal dunia matanya terbuka, berarti apa tadi? Mengikuti rohnya. Kalau ada orang meninggal dunia mulutnya apa? Maka bisa jadi orang meninggal dunia dari mulutnya terbuka, rohnya keluar dari mana? Jadi kalau ada kerabat meninggal dunia matanya terbuka atau maaf melotot atau mulutnya terbuka, maka itu tidak hina, tidak aib. Bisa dipahami ya? Sekarang rohnya mudahkan jamaah ya Allah. Rohnya apa? Diapakan nih? Rohnya dicabut. Setelah rohnya keluar dari kemana? Wallahu a'lam. Ya Allah ya Rahman, astagfirullahaladzim. Yang bilang wallahu a'lam semoga tambah rezeki, mudahkan urusannya. Ini kita mau bahas Pak, bukan wallahu a'lam. Bapak sehat Pak?
Kemana perginya? Ini udah syuruk ya? Bunyi nggak Pak Gagat? Bunyi nanti? Nggak, ini terusin apa enggak nih? Kayaknya tadi ada yang nyiapkan sarapan ya? Iya benar ya? Nggak apa-apa, teruskan ini. Apa? Puasa semua. Ya Allah, Bapak sehat Pak? Ya, ini hari apa nih kepada puasa semuanya? Ya Allah, yang bilang puasa semua tambah rezekinya sehat. Saya tandain ini sama ini. Kalau ini bilang ifrit, kalau ini bilang puasa semuanya. Bahas ya. Ini rohnya apa tadi? Rohnya apa tadi? Keluar. Setelah itu kemana? Jelas ya? Berarti yang membuat bayinya nangis terus kelakuan siapa? Syaitan, jin. Berarti kalau begitu yang ketok pintu siapa? Jin. Ya, bisa dipahami semuanya ya. Nah, orang yang sudah meninggal dunia di mana Ustadz? Pak, saya nggak puasa Pak. Terusin nggak nih? Enggak, jam 8 pagi. Sini ke saya. Fokus ya. Nunggu 7 menit lagi ya. 7 menit selesai. Berarti 541 ya. Bener ya? Fokus semua. Rohnya keluar umpama dari mana? Setelah itu keluar kemana? Saya tidak mau dikatakan mengada-ada. Ya, Pak, saya tulis riwayat Imam Muslim. Bareng-bareng. Qala Rasulullah. Sama-sama. Idza kharajat. Bareng-bareng. Idza kharajat ruhul mu'mina talaqqaha. Bareng-bareng. Talaqqaha malakani yus'idaniha. Apabila yang meninggal adalah orang beriman. Sama-sama. Apabila yang meninggal dunia adalah orang yang maka ada 2 malaikat mengantarkan ruhnya ke atas langit. Saya ulangi. Apabila yang meninggal dunia adalah orang yang, maka ada 2 malaikat mengantarkan ruhnya ke, berarti pintu langit pertama, kedua, ketiga terbuka sampai ke pintu langit ke-7. Maka Allah berfirman, tulislah amalan baik hambaku ini dalam buku namanya Illiyin. Apa tadi? Ucapan saya ada dalam Quran suratnya 82 namanya Al-Mutaffifin. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Cuma diapakan? Tulis si fulan adalah penghuni sorga. Amin. Pak siapa namanya Pak? Pak Bukhari. Bapak siapa Pak? Pak siapa? Rusman. Bapak Rusman, Bapak Bukhari, penghuni surga. Berarti meninggal duluan dong. Cuma diapakan? Cuma diapakan? Dalam buku namanya? Pak jangan salah nyebut pakai ain. Ya enggak ngeden biasa aja. Illiyin. Apa tadi? Cuma diapakan tadi? Dicatat. Setelah itu rohnya kemana Ustaz? Maka dikembalikan dan dia melihat dimandikan, dikafani dan disolati, barulah dimasukkan ke keranda. Saya nyebutnya kurung. Maka tuh jenazah ada di dalam
Kalau dia orang beriman, dia akan bicara, qaddimuni, qaddimuni, wahai yang pengantarku, cepatlah jalannya. Nabi mengatakan, yasma'u kulla syai'in ghairu saqalaini, maka kanan kiri siapapun bisa mendengar itu jenazah minta jalannya, kecuali dua makhluk yang tidak bisa mendengar. Dua enggak bisa ngedengar, manusia dan jin. Nabi mengatakan, walau sami'ahal insan la so'iqo, kalau kalian wahai para manusia yang bawa kurung batang atau keranda bisa mendengar jenazah minta cepat, Nabi mengatakan la so'iqo, kalian semua pada pingsan. Pak Bukhari, Pak Rusman, Pak Gagat gotong kurung batang, kata tuh jenazah, maaf wahai Bukhari, wahai Rusman, cepetan dong jalannya. Mereka berdua dengar si jenazah minta cepat, maka mereka berdua akan kabur. Bisa dipahami semuanya ya? Bisa dipahami ya? Setelah itu apa Ustaz? Makanya Bapak, saya berharap kalau kita lagi bawa kendaraan, ada iring-iringan jenazah, berikan apa dia? Berikan apa? Jalan. Dan kalau kita lagi duduk nih, jenazah disolatkan, kemudian jenazah diangkat, dibawa ke ambulan, Bapak jangan duduk, semuanya berdiri. Apanya iya Bu? Iya, semuanya apa tadi? Apa tadi Yuk ulangin. Kalau kita bawa kendaraan, ada iring-iringan jenazah, dan apabila kita nyolatkan apa tadi? Jenazahnya diapakan? Kita jangan duduk Pak. Semua pada apa ya? Dan yang nganter jangan duduk sebelum tuh jenazah diletakkan di tanah. Iya Bu, iya. Ya, sebelum tuh jenazah, sampai tuh jenazah diletakkan di mana? Terakhir. Maka dibawalah menuju ke mana? Alam barzah. Maka diletakkanlah di liang lahat, dan dia akan ditanya, Bapak Ibu bilang aja 7. Pokoknya bilang aja berapa tadi? 7. Sama-sama. Jumlah langit ada. Langit Allah ciptakan bumi seperti langit, jumlahnya ada. Dalam sepekan atau seminggu ada berapa hari? Ketika kita tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa putaran? Setelah itu kita sa'i, diawali dari Sofa, diakhiri di Bukit Marwah, berjumlah, jangan ragu, berjumlah 7. Kemudian melempar jumroh, itu yang pertama sebanyak. Kemudian jembatan Sirat ada pendapat seperti sehelai rambut dibelah. Jumlah pintu neraka ada 7. Sama-sama. Jumlah pintu neraka ada Jahannam, Lazo, Sakor, Hutomah, Jahim, Sair, Hawiyah. Dari situ Nabi mengatakan jenazah akan ditanya setelah yang mengantarkan meninggalkan dia berapa langkah. Dari situ pula lah NU Nahdlatul Ulama mengadakan tahlilan. Dari situ kiasnya NU mengadakan tasyakuran kandungan 7 bulan. Jadi jenazah ini ditanya setelah yang nganterkan dia, ninggalkan dia berapa langkah? Sama-sama, berapa langkah? Jadi kalau ada yang tanya orang yang sudah meninggal dunia adanya di mana? Alam barzah. Makanya kalau kita ziarah kubur, di pintu kubur Nabi menyuruh kita untuk mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jangan nunggu mereka jawab salam kita. Boleh coba ntar malam ke Tanah Kusir jam 2 malam, kita ucapkan salam Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dia dari ujung sampai ujung jawab salam kita, dan kita bisa mendengar apa yang terjadi. Berarti kita tidak bisa mendengar dan melihat apa yang di kuburan. Itu anugerah dari Allah. Di kuburan mereka ngapain Ustadz? Dan bagaimana jika mereka bertemu dengan keluarganya yang masih hidup di mimpi? To be continue.
Cukup ya Pak? Bapak mau sarapan. Semoga ada berkahnya. Ustadz, kalau umpama suaminya meninggal dunia, istrinya di pelaminan sama suaminya yang baru, boleh apa enggak istri menikah lagi setelah suaminya meninggal? Terus nanti ketemunya sama suami yang mana di sorga? Bareng-bareng ya. Suaminya di mana? Di mana? Istrinya menikah lagi. Boleh nggak istri menikah lagi setelah ditinggal wafat suaminya? Nggak boleh. Nunggu iddah selesai. Berapa iddahnya Ustadz? 40 hari. 4 bulan 10 hari. Berapa iddahnya? Misalnya 4 bulan. Setelah 4 bulan 10 hari kemudian istrinya menikah lagi, boleh apa enggak? Ketemunya sama yang mana? Sekarang saya balik. Bapak batuk Pak. Sekarang saya balik. Istrinya di kuburan. Pak Bukhari, ada perempuan, istrinya di kuburan, suaminya langsung nikah lagi, yang lain diam. Boleh nggak Pak Bukhari? Boleh? Nunggu 4 bulan 10 hari enggak? Kelamaan. Kayaknya niat sekali Bapak ini mau nikah lagi. Jadi yang iddah itu hanya milik siapa? Bapak ada iddahnya enggak? Jangankan Pak, 40 hari. Masih hidup aja boleh. Dia lagi, Bapak siapa yang ngomong barusan tadi? Masih hidup aja boleh, benar apa enggak? Pak, sekarang saya tanya gini, ada enggak kiai atau ustadz istrinya 2? Ya jangan bilang banyak dong, biasa aja. Ada apa enggak? Ustadz tuh. Dah, saya enggak mau perpanjang, saya ada hajat lagi, entah kapan kita teruskan lagi ya. Judulnya akhirat bagian ketiga. Siapa yang menemani suami, siapa yang menemani istri yang memiliki suami baru? Apakah pertama atau kedua? Gitu ya. Semoga pertemuan jadi barokah. Sholat sunnah syuruk, pahala seperti haji dan umroh, sempurna. Ini saya lihat tadi ada yang bawa kerupuk isinya plastik isinya kerupuk. Ada sarapan ya? Masya Allah. Semoga berkah semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar. Tidak bangun dulu, saya mau tanya dulu. Fokus ya, bareng-bareng. Iblis itu golongan apa? Sama-sama. Iblis itu golongan apa? Apakah ada reinkarnasi dalam Islam? Tidak ada roh gentayangan. Sekarang gini, orang meninggal dunia, kenapa kok matanya terbuka? Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Terakhir dari saya, siapa jin yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, salat sunnah syuruk. Alhamdulillah.